الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله ربي زدنا علما وارزقنا فهمه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan, kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada para pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini tentang macam-macam keadaan manusia pada hari kiamat nanti atau di kampung akhirat. Yang pertama adalah orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga la azab wala hisab, yaitu tidak diazab dan tidak dihisab, langsung dimasuk Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang ringan. Kemudian juga orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga setelah mereka keluar dari neraka. Yang keempat adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Auzubillah min zalik. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama manusia yang masuk ke dalam surga la azab wala hisab. Tidak disentuh oleh azab dan juga tidak dihisab Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam satu ayat, dalam satu surat, dalam satu ayat, wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. Surah Al-Mu'minun ayat 23. Wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang terhadap Tuhannya mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, atas kemurnian, atas kesucian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kekuatan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa saat Rasulullah menjelaskan bahwa ada 70.000 umat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam surga la azab wala hisab. Kemudian para sahabat berbicara antara mereka, siapa mereka itu? Berbicara tentang mereka, siapa mereka itu? Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan siapa-siapa mereka. Kata Rasulullah SAW, humul ladzi la yastawfun wala yaktaunun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah. Ruqyah di sini maksudnya
mentera-mentera, yaitu jampi-jampi yang tidak jelas bahasanya. Karena biasanya dukun-dukun. Jadi ruqyah di sini maksudnya apa? Adalah jampi-jampi. Bukan ruqyah dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata Rasul, wala yaktaunun, dan mereka adalah tidak melakukan, tidak berobat dengan menempelkan besi yang panas ke tempat lukanya, penyakit. Jadi tidak berobat dengan besi yang panas. Di sini banyak perbedaan pendapat para ulama. Besi yang panas ini kalau diistilahkan pakai listrik, enggak, memang ada orang-orang yang tidak mau. Atau di kemo misalnya dia tidak mau. Ada yang seperti begitu, yang melalui api atau listrik. Kemudian wala yatatawwarun, dan mereka adalah tidak bertatayur. Tayur itu apa namanya? Menerka-nerka tentang apa yang akan terjadi, ya, dengan melepaskan burung. Jadi orang-orang pada zaman jahiliyah, kalau mereka ingin melakukan sesuatu, umpamanya mereka ingin pergi, mereka melepaskan burung dulu. Jika burung itu umpamanya terbangnya ke depan, ini boleh, selamat. Jika terbangnya ke kanan atau ke kiri, ini tidak boleh, nanti sial. Jadi mereka selalu masuk hari ini sial, itu termasuk syirik. Tak jualan, tak laku jualan. Menerka-nerka itu, baik itu dengan hari-hari, dengan waktu, menerka dengan tempat dan sebagainya. Nah, ini namanya tatayur. Tayur. Rumah ini umpamanya sial, bagus. Nah, itu tatayur. Ini tidak bagus. Tidak bagus. Boleh nikah bulan ini, tidak boleh berusaha bulan ini. Nah, ini namanya tatayur. Karena itu termasuk perbuatan syirik. Ya, orang tidak melakukan yang sifatnya tatayur. Kemudian kata Rasulullah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka terhadap kepada Allah lah mereka bertawakal. Inilah orang-orang yang dimasukkan Allah SWT, la azab wala hisab. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga adalah orang-orang yang mendapat perhitungan yang ringan. Hisab yang ringan. Siapa mereka mendapatkan perhitungan hisab yang ringan? Adalah orang-orang yang amal pahalanya lebih besar, lebih berat ketimbang amal perbuatan yang buruk. Atau mereka-mereka yang mendapatkan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang menerima kitab dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan mendapatkan perhitungan amal yang mudah. Amal yang mudah. Jadi orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan itu, dari tangan sebelah kanan ini,
adalah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat. Dalam ayat lain dikatakan, "Faman sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah." Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat timbang dengan amal keburukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, menyenangkan. Fi 'isyatir radiyah. Amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, maka dia akan tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa hawiyah itu? Adalah api yang menyala-nyala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam surga adalah orang-orang yang sudah dikeluarkan dari api neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Allah mengampunkan siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah mengazabkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi mereka-mereka ini menurut dalam hadis minal kabairi dzunub, orang-orang yang dosanya banyak. Jadi orang-orang yang dosanya banyak tetapi mereka tidak melakukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mempunyai dosa-dosa yang banyak itu kan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin diampun oleh Allah karena Allah adalah Maha Pengampun. Ingin dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang Maha Pemaaf. Allah menginginkan dia diazab menurut dosanya karena memang Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah yang berkehendak. Jadi itu adalah tergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah, sebab ada orang masuk surga dengan amal sedikit. Ya kan? Amal sedikit. Dalam hadis Rasulullah dikatakan ada orang yang berjalan-jalan di surga. Kemudian ditanya, apa sebab kamu masuk surga? Karena katanya saya pada satu ketika berjalan menempuh satu jalan, ada kayu yang melintang di tengah jalan, saya potong. Dipotong, amal ini. Dengan amal memotong kayu, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga. Itu amal. Masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga diterangkan bahwa ittaqun nar wala bisyak. Takutlah kamu kepada neraka. Walaupun kamu itu bersedekah dengan sebiji kurma atau sebelah kurma. Jadi orang kalau bersedekah sebelah kurma atau sebiji kurma itu kalau diterima Allah Subhanahu wa taala bisa dia dimasukkan surga. Makanya tidak boleh meremehkan amal walaupun sedikit. Juga tidak boleh meremehkan dosa. Dosa kecil ini tidak boleh. Tidak boleh kata ulama. Karena mungkin dengan dosa inilah orang masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengar, sampaikan oleh para ulama. Ada orang-orang yang ketika Rasulullah sedang lewat di satu kuburan, Rasulullah memperhatikan ada dua kubur. Ada dua kuburan
yang sedang disiksa Allah Subhanahu wa taala, sedang disiksa siksaan kubur. Jadi kalau orang sudah mendapatkan siksa kubur, berarti hari kiamat dia akan mendapatkan siksaan. Sebab kubur itu adalah awal. Kata Utsman bin Affan, "Man najah fanajah ba'dahu, wa man lam yajah wa lam yanjah ba'dahu." Siapa yang selamat di alam kubur, maka selamatlah dia untuk berikutnya. Siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka dia tidak akan selamat untuk selama-lamanya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang satu ini, kata Rasulullah, dosanya tidak bersih di dalam beristinja. Jadi beristinja artinya kencing tidak suci. Rasulullah tidak mengatakan dosa ini. Cuma satu. Yang ini kata Rasulullah dosanya tidak bersih dalam bersuci. Yang ini dosanya namimah. Dosa ini namimah ngupat orang. Cuman satu disebut Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan dosa ini tidak. Cuman satu. Jadi dengan hadis ini para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk neraka itu dengan satu dosa, dengan satu amal bisa. Dalam hadis yang lain dikatakan, kata Rasulullah SAW, satu perkataan saja bisa seorang itu dilemparkan Allah ke dalam neraka sejauh langit dan bumi. Satu perkataan. Bapak dan ibu-ibu rahmatullah, maka oleh karena itu ada orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan amal yang sedikit. Enggak tidak la tahtakir peribahasa apa? Janganlah kamu meremehkan atau menganggap remeh suatu amal, walaupun hanya bermanis muka kepada orang lain. Jadi bermanis muka itu dalam hadis masuk amal. Tabassumuka biwajhi akhi laka sadaqatun, kata Rasul. Bermanis muka atau tersenyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Dalam suatu ada seseorang dalam satu cerita, seorang yang bangkrut. Kemudian dia datang kepada seorang ulama pada zamannya. Wahai Syekh, tolong doakan aku, mudah-mudahan Allah memberikanku rezeki. Aku tidak kata apa-apa lagi, nak makan susah. Maka ulama itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memberikan pancing. Kau mancinglah ke laut. Doa, usaha. Kemudian dia dapat ikan. 2 ekor. Kemudian dijual. Kalau dijual, pergi ke pasar beli 2 roti yang besar. Kemudian dia kembali kepada Syekh ulama itu. Ya Syekh, ini rezeki saya. Kasih Allah Subhanahu wa taala roti 2 hasil daripada jual ikan. Ambil 1, yang saya 1. Jadi saya tadi berpikir, kalau saya ingin mengambilnya, saya sudah berdoa untuk rezeki dia. Sudah ambillah, bawalah ke rumah. Sehingga dia dengan hati tenang dan gembira
dia pulang rumah. Di tengah jalan ketemu seorang perempuan dengan anaknya yang sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian perempuan itu minta roti. Akhirnya dikasihlah roti itu. Begitu dikasih roti, dijenguknya anak itu senang sekali. Ya, dia tersenyum sambil membelai kepala anaknya itu. Akhirnya dia pergi tidak tentu arah. Bagaimana nak balik ke rumah, yang dia bawa dak kati. Pergi ke pasar. Sampai di pasar itu ada orang. Siapa yang kenal dengan si Anu tu? Siapa yang kenal dengan si Anu? Nyebut orang yang ngasih roti dengan perempuan tadi. Orang. Itu nak orang. Itu orangnya. Panggil. Katanya yang nyari itu. Saya ni punya utang sama bapak kamu. Bapak kamu sudah meninggal. 3.000 dinar. 3.000 dinar. Malah kebanyak itu. Sekarang saya ingin bayar. Pada kamu anaknya. Jadi yang buntu-buntu dapat duit sebanyak tu. Coba bayangkan. Bahagia tak rasanya? Wah, kemana? Bahagia. Akhirnya duit ini diambil. Kemudian disedekahkan. Banyak yang disedekahkan. Lama-lama habis dia. Kemudian pada suatu malam dia tidur, bermimpi. Hari sudah dikiamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berada di depan mizan. Hisab. Setelah dihisab itu timbangan amalnya itu lebih berat dosanya daripada pahalanya. Wah, dia pikir, mana sedekah saya yang sebanyak tu? Sedekah saya yang sebanyak tu mana? Ya. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana sedekah saya sebanyak? Tiap hari saya sedekah 1.000 tu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau sedekah itu karena kau hobi. Bukan niat karena Allah, karena hobi. Tapi kata Allah, jangan khawatir. Masih ada. Apa katanya apa? Ini aja dalam artinya sedekah sebanyak itu aja tidak diterima Allah, apalagi yang lain. Dia merasa ada amal yang paling besar daripada sedekah. Kau pernah enggak? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kau bersedekah roti. Pernah? Roti cuma sedikit katanya. Jangan khawatir, kata Allah. Tak, letak roti itu samu. Wah. Samu tu lupa macam sesergo. Ada ya? Jangan khawatir, kata Allah. Masih ada lagi. Apa? Fikir-fikir apa amal? Kau tersenyum pada anak yang kau kasih roti. Ya kan? Senyum. Letak lagi. Nah. Besar. Lebih berat. Apa namanya? Kebaikannya. Kemudian dia terjaga. Subhanallah. Jadi orang-orang yang banyak melakukan amal-amal besar itu ya belum tentu juga, karena kadang-kadang amal-amal besar itu banyak disebut-sebut, ya kan? Sehingga terkuras. Amal yang besar banyak penyakitnya, sementara amal yang kecil-kecil yang tidak diperkirakan, ya kan? Tapi dikerjakan dengan ikhlas, pokoknya kasih saja, tidak pula supaya ini suruh minta doa supaya ini, tidak, pokoknya kasih baik. Jadi kata ikhlas itu tidak kata apa maksud ikhlas. Ikhlas itu susah diterjemahkan. Pokoknya ini aja. Tidak ada mengharap supaya dimasukkan Allah ke dalam surga. Pokoknya tidak, kasih baik. Nah, ternyata memang amal yang tidak disangka-sangka itu menyebabkan seseorang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimakumullah.
Kemudian jadi yang ketiga ini adalah orang-orang yang masuk surga tapi mereka sudah masuk ke dalam neraka. Jadi mantan neraka. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Mereka ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam banyak ayat, di antaranya yang paling komplit itu adalah surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi kafir ini banyak macam-macamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab. Apa ahli kitab? Menurut tafsir, dalam tafsir para ulama, ahli kitab itu orang yang mendapat kitab, yaitu adalah umat Nabi Isa, umat Nabi Musa alaihissalam, Taurat dan Injil. Min ahli kitab. Kemudian wal musyrikin, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab wal musyrikin. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka adalah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat dan malu Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada seorang ulama. Orang ulama ini dia berjalan, kemudian dia melihat seekor anjing yang anjing ini kena penyakit penyakit kulit. Dia berpikir di dalam hatinya, karena binatang ini tidak masuk neraka di akhirat. Binatang-binatang ini akan dijadikan alat debu. Tapi ada juga bintang yang masuk surga, seperti burungnya Nabi Sulaiman, anjingnya Ashabul Kahfi, ontanya Nabi Soleh, ya, binatang-binatang. Kambingnya yang dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diterangkan dalam hadis-hadis. Ada binatang-binatang yang masuk surga. Tapi pada umumnya binatang-binatang itu dijadikan Allah debu. Jadi seorang ulama ini dia berkata di dalam hatinya melihat anjing. Kalaulah saya masuk surga, berarti saya lebih baik daripada anjing. Tapi kalau saya masuk neraka, sementara anjing tidak masuk neraka, maka saya lebih hina daripada anjing. Lebih hina daripada anjing tersebut. Karena memang orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka itulah orang-orang yang hina di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang masukkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, menciptakan neraka. Jadi menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Tapi ada pemahaman yang lain mengatakan surga dan neraka itu belum ada. Jadi menurut pemahaman ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, surga itu sudah ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga, telah jadikan neraka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kau lihat surga. Malaikat Jibril melihat surga. Agung malaikat Jibril, ya Allah. Tidak ada seorang pun
Tidak ada seorang pun yang tidak ingin masuk surga. Allah SWT, ya. Coba kau lihat neraka. Lihat neraka. Mengerikan. Malaikat Jibril mengerikan juga neraka. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, tidak seorang pun ingin masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghias surga itu dengan sesuatu hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sehingga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, khaffatil jannatu bil makarihi. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga itu dengan hal-hal yang dibenci. Apa yang dibenci, yang tidak disenangi oleh manusia? Seperti salat, puasa, jihad di jalan Allah, ya kan? Apa namanya? Harus sabar. Ini dihiasi semua dengan amal-amal. Coba kau lihat, kata Allah, dijenguk, ya Allah, kalau dah katik yang masuk surga, sulitnya masuk surga, sulit masuk surga. Karena surga ini adalah dihiasi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Susah manusia nak ibadat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiaskan neraka dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu, oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan. Coba kau lihat. Lihat oleh Malaikat Jibril. Ya Allah, kalau semua manusia masuk neraka, saking kebanyak orang-orang yang melakukan amal-amal ahli neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, dihiasi dengan al-jah, al-mal, an-nisa dan lain sebagainya. Al-jah itu kedudukan. Orang kepingin mulia, agung, ya, dipuji, disanjung di dunia ini. Banyak ada orang setengah mati nak mendapatkan itu. Begitu juga harta, ya kan? Begitu juga perempuan, dan lain sebagainya. Jadi manusia banyak kepingin, sehingga orang sudah tidak memperhitungkan lagi apakah Allah ridho atau tidak, halal atau haram, tidak peduli. Banyak manusia seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu Malaikat Jibril melihat, jadi lihat Malaikat Jibril khawatir kalau masuk neraka. Jadi kalau kita melihat dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam sampai, memang manusia begitulah. Ya. Zaman Nabi Nuh itu baik. Coba bayangkan Nabi Nuh itu berdakwah berapa ratus tahun itu. Ya, dapat 100 orang. Sulitnya untuk beriman, untuk menjadi ahli surga itu sulit. Tapi kalau untuk menjadi orang-orang, menjadi penduduk neraka itu sanggup berkorban, ya, sanggup segala-galanya. Ini kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.